Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatul fitri ay fitru syahri Ramadan, tegese fitri bulan Ramadan. Tajibu wajib apa zakatul fitri ijma'an kelan sepakati ulama, walaupun namanya berbeda. Kalau menurut Imam Syafi'i, zakat fitri itu di samping bisa disebut dengan wajib, ya dihukumi dengan fardu. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, zakat fitri itu dihukumi wajib, tidak fardu. Kalau tidak melaksanakan, tak percaya dengan wajib zakat fitri, itu tidak sampai kafir, hanya haram. Karena menurut Abu Hanifah, fardu itu berdasarkan dengan dalil qat'i. Kalau berdasarkan dalil zonni seperti yang ada di dalam hadis, ini bukan namanya fardu tapi wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i, zakat itu wajib dengan fardu itu sama. Yang berdasarkan qat'i itu juga di samping disebut dengan fardu, bisa disebut dengan wajib. Ya seperti Fatihah sholat itu berdasarkan dalil doni. Sholat itu kalau tidak baca Fatihah sah menurut Abu Hanifah, tapi berdosa, ini haram. Tapi kalau tidak baca Quran itu tidak sah, karena yang ada di dalam Quran kewajibannya adalah faqra'u ma tayassara minal Quran. Tapi kalau Fatihah itu dasarnya qat'i, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ini pun juga demikian. Zakat fitrah itu dasarnya dalil zon. Innallaha farada shadaqatul fitri sa'an min tambin aw sa'an min sabibin ala kulli muslimin. Zakatul fitri wajib ala itibaro lan iki lho. Lan ora dianggep iku maujud biman kelawan wong syadza kang ngrecel sapa man fidzalika ing dalam mengkono wajib sedekah fitri. Dadi lek ana sing pendapat ya wis ora ya gak apa-apa. Itu tapi termasuk pendapat yang syadz. Syadz itu sedikit. Jadi kalau hampir tidak ada, hampir habis. Kalau kali niku syadz berarti yang biasai kali niku ya ana banyune gak enak ya syadz. Kolam itu biasanya adanya airnya, kalau tidak ada namanya syadz. Biasanya itu mestinya ya wajib kok. Kok ada yang mengatakan gak wajib ya syadz ngono ya. Wa wujubu utai wajibe zakat fitrah iku biidraki juz'in kelan nemu juz 1 min Ramadan kang tetep saing bulan Ramadan wa juz'in lan juz 1 min Syawal. Jadi syaratnya wajiban zakat fitrah atau sebabnya orang itu diwajibkan zakat fitrah karena menemukan Ramadan dan menemukan Syawal. Menemukan Ramadan saja, tidak menemukan Syawal tidak wajib zakat fitrah. Misalnya bulan puasa belum sampai tanggal 1 huruf Syamsi, belum sampai tanggal 1 malam Syawal mati, gak wajib zakat. Orang mati sebelum syuruk berbenam tanggal 1 Syawal berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau mati setelahnya syuruk wajib zakat. Orang lahir sebelum syuruk wajib zakat. Kalau lahir setelahnya syuruk, setelah terbenamnya matahari, tidak wajib zakat. Setiap kewajiban yang berdasarkan dua sebab, kalau masuk satu sebab baru diperbolehkan untuk melaksanakan. Kalau belum ada satu dari dua sebab ya gak boleh. Maka zakat fitrah karena sebabnya Ramadan dan Syawal
maka dengan masuknya Ramadan boleh mengeluarkan zakat. Seperti sumpah, wajibannya sumpah dan khanas, dengan sumpah sudah diperbolehkan untuk bayar batu kafaroh, haul, zakat ijarah, haul dan nisab. Dengan adanya haul sudah diperbolehkan zakat. Dengan adanya nisab sebelum haul boleh mengeluarkan zakat. Kalau nanti ternyata akhir tahun tidak sampai nisab, ya bisa diminta lagi. Seperti hanya takzil zakat di dalam bulan Ramadan sebelum Syawal mati boleh diminta lagi. Itu kalau memang dalam menyerahkannya mengatasnamakan zakat. Nah, kalau memang menyerahkannya itu tidak mengatakan zakat, tidak boleh diambil lagi. Dari situ dapat diambil benang merah bahwa menyerahkan zakat itu tidak harus mengatakan ini zakat. Hanya saja kalau mengatakan ini tidak zakat, itu tidak mengatakan langsung zakat, itu nanti khawatir kalau sebenarnya orang yang menerima itu bukan mustahik, sehingga dia tetap menerima karena gak menganggap zakat. Ini yang nanti ironis, yang sehingga tidak sah kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya sampai sebelum tahu ya nggak masalah. La yusafu bisokeh, la yusafu bil batal, karena nggak tahu. Nah, wajibannya niat itu adalah ketika ifros, ketika memisahkan bagian dari yang lain itu baru niat. Makanya tidak harus diserahkan. Nah, kenapa kok di situ khawatir keliru? Karena orang itu tidak mesti kelihatannya kaya malah berhak menerima zakat, tapi kelihatannya miskin sebenarnya dia tidak boleh menerima zakat karena sudah punya kesekilan yang bisa mencukupi dirinya. Saya ingat Bayi Makhrus dulu dawuh, "Cung, aku iki berhak nerima zakat. Aku iki melarat, kan duwe mau fakir. Miskin apa fakir gitu kan. Makanya Pak Cung, aku berhak nerima zakat. Karena nggak punya apa-apa." Padahal kelihatannya Bayi Makhrus kan kaya. Wong tanah itu semuanya tak punyai. Mobil bareng tak punyai, rumah tak punyai, saya tak punya apa-apa, boleh menerima zakat gitu. Memang seperti itu, kayak maka semuanya dikasihkan punya, ini dia gak punya apa-apa, sehingga tidak punya hisab besok di akhirat karena gak ikut apa-apa. Toh walaupun punyaannya punyai, yo nanti akan jatuh pada anaknya. Nah semacam itu kan kelihatannya ya kaya, tapi beliau pengakuannya nggak kaya, nggak punya semuanya kok. Itu terbukti beliau ketika akan pergi pas nesu, punyai pas nesu itu gimana? Gak boleh bawa mobilnya, itu gak bawa mobil. Terus akhirnya ya keluar orang-orangan terus pinjam mobil di pengurus NU dulu, kayak Syafi'i Sulaiman dulu nih, yang ngakrab dulu nih. Jadi kalau bisa semacam itu gak apa-apa. Dan Makhrus walaupun tidak punya apa-apa, sebenarnya punyanya tidak khawatir mungkin. Kalau banyak yang nabung. Ya, tapi ya kalau yang biasa dikekno sing wedok kabeh terus diusir karo sing wedok ya dadi gelandangan. Wakina idzina dalam mari kalane bitroki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Bayu kriju mongko ngetokno sapa wong ing zakat aman saking wong mata kang mati sapa man bakdal huruf kang tetep ing dalam sause surupe srengenge malam siji Ramadan, malam siji Syawal. Wa kana lan ana iku indal saniman fi ing dalem huruf apa hayatun mustaqiratun kang tetep
Di hayatun mustaqirah niku di ibaratno umpama dibiarkan sik urip 3 dina barang sik urip benerne. Kamana balai adra idunaman ora wajib zakati ngatasi wong mulida kang dilahiraken sapa man tahun dalam sause huruf. Kalau lahirnya itu setelahnya maghrib tidak wajib disakati. Berarti nanti kalau lahirnya itu setelah maghrib disebut dengan jenengan fitri, jenenge fitri. Naleke lanang yo muftir ya. Idun Muhammad Id. Apa tadalika aramli ala kulli muslimin ngan saben Islam alaikan alaihi ngatasi muslim dhewe wa an nafsi an nafsi kulli muslim. Jadi untuk dirinya sendiri wa alaman lan wajib ngatasi wong anil askhas anak askhas sing wajib apa sih alaihi an asqasin wajaba kang wajib alaihi ing atase muslim apa nafaqatuhum nafaqai man. Juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi anak-anaknya yang wajib untuk diberi nafkah. Wujub ainin kelan wajib ain oleh kewajiban memberi nafkah, tapi wujub ain kalau memang nafkahnya itu wajib kifayah, seperti ada seorang gelandangan kan kewajiban diberi nafkah dengan fardu kifayah, seperti lakit kewajiban nafkah dengan fardu kifayah. Bukan kerabat itu juga wajib nafkah, tapi wajibnya fardu kifayah. Ini tidak kewajiban orang yang wajib memberi nafkah dengan fardu kifayah itu menzakati atas nama dia, ngono lho. Bizaujatin sebab jadi bebojohan, au milkin atau dimiliki, au korobatin atau kerabat. Nah itu masih polemik di dalam masalah kerabat yang wajib dinafkahi. Beda antara Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad itu berbeda-beda. Nah, Imam Syafi'i simpel, hanya jalur atas ke bawah, bawah ke atas. Khawasi itu tidak wajib. Jadi cara dulur mlebu sing adike sugih juwarno ora wajib ora apa neh. Gak kewajiban untuk memberi nafkah. Yo kalau memang melarat itu ya wajib, bukan karena dulur tapi ya karena apa itu namanya kewajiban fardu kifayah. Fa qaulu maqaudake misane rupane alakul muslimin iku muta'alliqun biqali tajibu. Wal muradu taikang den karepaken bikuli muslimin iku al mukhrijuna wong kang ngetokaken kabeh. Wa qaulu alaihi wa alaman alaihim nafaqatuhum iku bayanun meretelaken lil mukhraji maring wong kang den tokaken apa zakat atau ya apa zakat wis anhu saking al. Jadi orang yang dizakati darinya. Fa'alal awal wasani fa'ala mengkau tawi ala al awal kang awal wasani bimanaan. Jadi alaihi ay anil muslimin. Alaman ay anim anman ngono. Ala baik yang awal dan yang kedua maknane an. Tapi kewajiban zakat fitrah kemang zakanu dalam hari kalane ana sapa man iku wajibat wajib alaihi ngatasi man atau alaihi saking man apa nafaqatum nafaqah iman izakanu alaihim izakanu dalam ini izakanu dalam hari kalane ana sapa man wajibat alim nafaqatum iku muslimin. Walaupun wajib dikasih nafkah dengan fardu ain, kalau tidak Islam tidak wajib disakati. Contohnya wong tuane kafir, ini anak tetap wajib memberi nafkah. Jadi walaupun bapaknya kafir, niku anak kewajiban memberi nafkah, tapi tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena
di dalam ma'ruf antara anak dan orang tua itu tidak di dalam mewajibkan nafkah tidak bisa terhalang dengan adanya ikhtilafuddin. Makanya didhawuhna kalih Allah Ta'ala wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskuri walidaik ilayal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Nek wong tuwa ngejak musyrik, jak maksiat aja manut. Tapi sekalipun gak boleh manut bukan berarti boleh menyakiti enggak. Wasahib huma fit dunya ma'rufah lho ngoten. Ya perlakukan wong tuamu kayak bagaimanapun wong tuamu sing apik ngono. Ala kulli muswaqidin iku tetep ingat sabesan wong siji sok utawi sak sok aimu ai ma'ayiru ai mu'ayarun dikeseden taker bisa aladzi kang kana kang ana apa aladzi iku yo khraju den akan apa aladzi fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok yaitu takaran yang digunakan untuk naker zakat atau sok yang digunakan untuk sok pada Rasulullah zaman Rasulullah. Famalam yajid faman mangko te samane lam yajid kula meneranamu sapa man ing sok golek sok Rasulullah enggak ada iki. Wajib pameko wajib paling atase menapa ayu krijan ngetokno sapa man kodron ing kira-kira yutaya kono kang dadi yakin apa annahu temen setuwune qadr iku layang kusura kurang apa qadr anhu saking sok. Dilake gawe gampangan iki waqala jamaatun ulama annahu temesne qadar iku qadru arba'i khafanatin koder petang cabukan sak cabukan iku sak mut. Jadi petang cabukan iku wis cukup. Cabukan iku driji loro apa tangan loro sak cabukan iku. Lek driji iku jenenge sak gegeman. Loro plek di petang cabukan ini. Nah, kalau diukur Sa'ir Rasulullah itu 14,16 cm kubik. Itu ditaker oleh beberapa ulama di dalam memberikan hitungan timbangan berbeda-beda karena dalam riset yang ditimbang itu berasnya berbeda, menurut. Bikafai rajulin kelana pepek loro di wong lanang mutadilil kafaini kang sedengan pepek lorone. Nah niki golek sing sedengan iki sak pira ngono ya rada angel ya. Itu perlu istiad maneh. Afadha zalika sopal kisni wa yakunu lan ana pasok iku min ghalibi kutil balad. Dan satu sok itu yang boleh dikeluarkan zakatnya adalah satu sok dari makanan pokok yang berlaku di daerah. Daerahnya siapa? Ai balatil mukhriji saking negarane wong kang ngetukaken nafsis sang awak dhewe al kalau memang untuk dirinya sendiri. Wa aman lan saking wong talzamu kang wajib ing man apa muknatuhu muknate talzamu kang wajib ing niku lho mukhrij apa muknatu muknaiman dan sesuai dengan makanan pokok di daerahnya anak yang dilahdi atau orang yang wajib diberi nafkah, orang yang dikeluarkan zakatnya. Kalau ternyata makanan pokoknya antara orang yang mengeluarkan dan orang yang dikeluarkan berbeda. Idza kana dalam hari kalane sapa man iku hadiron wa ila lamun ora hadiron beda misalnya fal ibratu mangka utahe kang den anggap iku bigutil muadda anhu kelawan makanan pokoke wong kang den tokaken zakate anhu saking al. Berarti dilihat dari makan pokoknya orang yang dikeluarkan zakatnya. Sumayata hamaluha mangkonuli nanggung ing zakat anhu saking muadda anhu sapa al muaddi tahammala hawalatin kalawan kaya nanggunge hawalah la domanin ora doman. Berarti kaya nyautang ngono kae. Wal muradu tekang den karepaken bikutil balad iku jami usanah.
sekabehane tahun. Jadi selama 1 tahun penuh itu apa makanan kekuatannya. Walaupun di dalam hadis yaitu zakat fitrah tersebut so'an min syair, so'an min jabib. Nah, tidak ada so'an min aruzin. Makanya itu sudah pengembangan daripada mazhabnya Imam Syafi'i yang sehingga menurut Imam Syafi'i yang dikehendaki dengan so'an min syair, so'an jabib itu adalah makanan pokok. Ini karena apa kok di situ syair? Karena itu makanan pokok yang sehingga dikembangkan di mana saja itu makanan pokok, tapi makanan pokok dari habun. Kalau tidak dari hab nggak cukup. Seperti makanan pokok gaplek, terus keluarkan gaplek itu nggak cukup. Karena gaplek itu tidak dari hab. Wa'lam habis. La waqtal wujub ora makanan pokok dalam waktu wajib. Faqad afata zalika ramli wa'lam ana syartul mukhraji teman sedene syarate barang kang dentukaken berarti beras yang dikeluarkan iku ala yakune anto ora ana sapa sing mukhraj iku masusan kang campuran campur seten misalnya uleren mboten musawasan den pangan uler iku musawasan den pangan uler. Jadi beras bulog itu boleh kalau belum buki. Es buki dipangan uler ya ora oleh. Walama ipan lan ora cacat. Keladi kaya perkara lagi kau kang temik ngeladi apa maun banyu au nadawatun utawa teles-teles seperti kenyakan banyu au nadawatul ardi wa naku zalik lan padane maun kal atiki kaya dene beras kang mus lawas al mutaghayyir launi kang berubah rupani waro ikhati lan gondoni. Niki berarti kudu beras anyar. Beras anyar sak sok niku ya seorang kilo 7 on. Ka oleh beras lawas iku. Lek gabah lawas gak apa-apa. Gabah lawas itu nanti diseleb tambah bagus. Tapi lek beras lawas lha niku berubah. Cuman kalau di dang ya gak iso dadi apik maneh diwenehi pandan. Di beras jatah niku lek kepengin enak, golek ngedang lek mususi sing rijik. Terus mari ngono dicampur apa waktene dikai pandan kuwi dadi wangi pisan. Niku ilmune warung ngono kae. Lah saya bisa seperti ini kayak pengalaman. Saya jadi ngurusi warung itu lama ya, beras jatah-jatah ngono kae terus waktu ngaru nika dileboni pandan terus ditutupi nganti mateng iku wangi sekone. Lek dikumbah terus diwenehi pemutih niku taglir walaupun rupane putih tapi itu membahayakan. Nah itu ya tingkai warung-warung sing curang ini ngoten nika. Hanya mencari bagusnya rupa. Ya nek niku dike pemutih niku ya beras ya bisa putih ngoten ya kan. Ya wangi putih, iki beras lawas. Nah iku curang lho iku. Niku takrir. Tapi lah dikasih pandan niku enggak takrir, ngene mampu pandan kan ngoten ha. Wa kadza al mudawwat kang wis den paringi uler doa ayakuna lan yen ta ana apa se sok iku habban niki lho harus berupa biji falatu sial kimatu bila khilafin ai baina syafi'iyah tidak sah mengeluarkan kimah di antara syafi'iyah. Wa kadza lan kaya mengkono ora nyukupi la yusi ora nyukupi apa dakik glepung. Jadi wis glepung kae, glepung beras kae zakat. Kayak apa buat bubur, ini buat bubur Bu, ini kok bubur jenang. Wala sawik lan tepung gandum. Walal khubzu lan roti, berarti wis dadi beras wis dadi sego. Li anal hab, masalah ya apa? Li anal habba karo temestune biji
iku yasluku patut apa hab lima maring perkara tasluku kang patut lau kedima apa hadis salasah iki ketelu karena hab itu masih bisa digunakan daging lebung, bisa digunakan sawik, juga bisa digunakan roti, ngono lho. Afata talikal husni. Tapi yang memperbolehkan zakat berupa kimah banyak, yaitu dari golongan mazhab Hanafi. Nah, kalau Hanafi niku setengah sok wajibane ora sak sok dari tamar. Nah, tapi tamar kurma niku regane ya rada larang setengah sok, nasi setengah sok niku paling ya pira niku ya diukur sih setengah sok niku insyaallah lek kurma ya 10.000 ya wis oleh lek. Kalau kurma biasa ngono kae. Atau 15.000 ngono. Nek setengah sok ora sak sok. Nah, kalau mengikuti ukurannya Syafi'i yo menurut Muqabil Mu'tamad ya ora apa-apa. Karena talfek itu tidak boleh menurut Mu'tamad. Dan kalau kita lihat dikontekstualisasikan sekarang malah justru pakai uang itu lebih efisien karena bisa digunakan untuk beras, juga bisa digunakan untuk lainnya, bisa digunakan untuk beli lauk pauk, telur dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya beras semuanya nanti nggak punya lauk pauk ya repot. Watasibu zakatul fitr al kafir an mamunihi saking wong kang den tanggung kafir al muslim kasau jatihi. Nah iki iskal kok iso wong kafir duwe bojo muslim itu bagaimana? Ya in aslamat bi anak selamat mata khulafa. Lho kan enggak sah ya sik waktu idah ngono lho iku contone ngono bi anak selamat kan kami teman sing Islam sapa saujah mata khulafa lan ngeri sapa kafir, dadi sing kafire gak gelem masuk Islam, sing wedok masuk Islam. Itu kan pedhot nikahi, ya pedhot betul. Tapi dalam masa iddah kan masih belum dihukumi putus bi hukmi zaujiyah walaupun tidak boleh untuk dikeloni. Namun tetap wajib memberi nafkah. Waktu ulan nyukupi apa zakat anda saking zaujah bila niatin, sebab niat itu syaratnya harus muslim. Lah wong kafir gak bisa, gak sah niatnya. Bisa ya bisa saja, gak sah niatnya. Nah ini bagaimana kok gak gelem yang aku ora wajib ya ora gelem nekakno. Lah ini ya yang bertindak pemerintah. Zakati model ngono ya. Tolong zakati, gak tak penjara kuwi ngene. Alah mboten wani balik penjara yang meramani ngingoni pemane kurung-kurung corona ngene iki. Wong yang di dalam penjara dikeluarkan karena tidak mampu untuk memberi nafkah. Karena 1 tahun itu lebih 1 triliun makanan wong penjara niku. Yang sa Indonesia lho nih. Nah masalahnya enggak dipraktekkan dengan hukum Islam. Hukum Islam niku penjara itu nafkahnya selama di penjara ya tanggungannya sendiri, diambilkan dari hartanya. Nah niku lek di Islam kan ngoten anune. Ora ditanggung pemerintah ndak. Nah niki kene ditanggung pemerintah malah penak toh. Kayak wong mondok. Bila niatin ta'adzuriya karena angel niat minal mu'adda anhu saking wong kang den tekakaken apa anhu al daiman dalam selasi lawas wa minal mu'addi guna ing dalam kene bab. Lah sing mu'adda masalahnya yang mengeluarkan itu mu'addi
Lah muadzi sementara dalam kene bab kafir dia tidak berhak untuk niat. Faghliba mengkoden menangakan semua kafir bi dalam bab zakat saddan krana buntonil hajat. Hadza fi hafirin asliyin. Hadza utawi kiki an mamunihi yakni wajib nangge wong sing dingoni kufi kafirin asliyin amal murtad fa inna aslama mukalamun panjang Islam sapa murtad lazimat mek wajib apa zakat ing murtad an nafsi ngawak den murtad wa mamunihi lan wong kang den tanggung murtad. Wa ila lamun ora manjing Islam sampai mati fala mokora wajib zakat baik an nafsihi wa an mamunihi. Karena apa? Karena hartanya bukan miliknya murtad, miliknya wong Islam. Ini kalau di dalam pemerintahan Islam, kalau di sini ya enggak, wa ila fala alal mu'tamad wa kadza kemungkono yajibun an nafsihi wa imamanuhi mamunul murtad wa kadang kon kula yajibu fala yajibu al mutamad mamunul murtadin utawi wong kang den tanggung murtad fala tajib apa zakat anu sanging mamun illa ayyuslima ngento manjing Islam sapa murtad bukan mamun walaupun mamunnya itu muslim. Loh, alasannya apa? Lah jare mangke wong kafir kan wajib ngetokno zakat untuk orang yang dingoni yang Islam. Seperti orang tuanya barangnya. Tapi di sini kok enggak, masalahnya ini murtad gak punya harta itu. Mahjur. Aleh. Kalau kafir kan kafir asli kan tidak mahjur aleh. Lagi pondone wong Islam jangan dikeluarkan untuk zakat, itu permasalahannya. Lah kalau kenyataannya tidak, itu masalah kenyataan sekarang itu tidak menjadi milik orang Islam, ya tetap tidak boleh karena aslinya miliknya orang Islam itu loh. Hanya kalau ahli warisnya itu Muslim dan ngerti, yo harus ngerti itu duduk tekku, itu agak diwaris berarti yo berikan saja pada negara. Tapi kalau negara malah repot ya anggota sarap nang masjid itu udah nggak penak lah. Atau dibagi dhewe. Karena pondok niku tetap dibagi dengan 25%. Aku dengan 20%-an dibagi 5. Lillahi wali rasul wali dzil qurba wal yatama wal masakini. Jika anak yatim, orang miskin, kerabat Nabi untuk kesejahteraan 20%, untuk orang miskin 20%, habaib 20%, untuk yatim 20%, ibnu sabil 20%. Ya, ibnu sabil yang nanti diberikan apa itu namanya persiapan untuk orang-orang yang perjalanan kayak imangan oleh Gus. Yes. Afata talika afatam kunu walata jibu Zalika sapa Ibnu Hajar sifat jawab wa inna mata jibu wa zakatul fitri zakat fitrah alaman ing atase saking wong yang liku kang miliki sapa man zalika so'a ing mengkono sok wajib zakat fitrah iku lek duwe lek gak duwe sak sok duwene setengah ya setengah tapi fabda bima lebih nafsi awakmu dhisik kalau cukup ya terus taul bojo dhisik terus kerabat kama idza fadulat dalam hari kalane turah apa zakat apa sok atau zakat fitrah kena nek kok muannase antainihi saking utangi muslim. Jadi punya kewajiban zakat fitrah sak sok kalau memang
sudah turah dari hutangnya. Ya punya enak dia muni. Tapi nek ngene iki cara kita nggak ada yang nggak memiliki beras sok terus lebih dari hutang yang cukup 1 hari 1 malam menurut hampir tidak ada. Sak melarat melati pangga enek. Ya mungkin lek bujangan urip di pondok ngono yo. Ya gak enek temenanan aja deh ngoten. Fa inna ku yamna'u fa inna maqadden fa inna maqad masjidin utang ku yamna'u nyegah den wujubahi wajib zakat walau muajalan senajan utange niku durung cash durung teka sumayane alias den sumayaaken maksudnya den sumayaaken itu belum waktunya bayar wa in radhiya senajan oke ridhoni sapa sakibu wong kang duweni dain bitakhri kelawan den tunda. Karena walaupun ditunda kan yang bayar. Nah, kalau sakibnya ridho dengan tabriah yo tetap wajib nanti. Wa anta satu wa khairul lakum. Lah ekur ditunda gitu saja, ditunda-tunda kayak wajib dibayar ae. Ngoten lho. Nah, seperti sekarang kan tagihan bank itu dibebaskan 1 tahun. Bukan dibebaskan 1 tahun itu nanti gak bayar, enggak ditunda 1 tahun. Jadi malah justru kreditan yang semestinya tahun 2020 ini sudah lunas, malah si beban malah lunasnya tahun 2001. Ini penak ora ya. Saya enggak penak, sing penak ya gak diutang. Diutang niku sing penak ndang bayaran dhisik. Kenapa kok ndang dibayar dhisik ya? Sebab orang itu walaupun gak punya apa-apa, kalau gak punya hutang niku penak, gak punya beban. Diutangi bakal di beban ora penak. Tapi ya memang beda konsep. Saya ketemu dengan orang yang pekerjaannya niku tadi ngapa get buka anu nika sing apa ngeterno siara-siara niku ning kredit mobil baru ini tak tekoki sampean kok wani kredit ngono kae lho. Sebenarnya kan ya lebih baik ya saeneke ae kok tak ada utang ngono kae. Wah anu Pak, kalau enggak utang enggak semangat kerja. Wah ngono gini. Saya punya utang semangat kerja. Oh anu ning ngono. Dan kalau enggak kredit itu enggak bisa Pak. Kalau ngumpul kan nggak bisa kumpul. ya sudahlah. Macam-macam. Kama anal hajata kaya temusine hajat ila nafaqatil qarib iku tamna'u. Nyegah apa sih hajat wujubai wasabi zakat fitrah. Ada tapi kalau digunakan zakat fitrah kerabatnya gak makan, berikan saja kerabat. Ya mungkin tahun ini banyak yang gak wajib zakat fitrah karena tidak ada kerjaan sama sekali. Mereka dikurung nang omah, dipenjara di rumah. Mungkin tapi fal fitratu makotai fitrah atabiatu kang manut apa fitrah lah mari nafkah juga salika kaya mengkono layam nau. Demikian pula dan itu bisa dan itu tidak mencegah wajibnya nafkah, maka fitrah yang mengikuti nafkah juga tidak tercegah dengan adanya dan ndi Bang. Wakila layu tabaru apa al-fadlu aniden. Wagi. Sebagian ulama mengatakan hutang tidak bisa mencegah kewajiban, tetap hutang ya hutang. Terus zakat yo, zakat selama kamu nyekel yo zakat no, masalah hutang itu di belakang. Kenapa? Karena mengikuti hadis fadainullah ahaqqu ayyudobihi. Jadi ketika di hadis Bukhari bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah mengatakan inna ummi matat
wa alainatul hajjin. Apa aku ja'an ya Rasul biung ingsun ibu saya meninggal, dia punya tanggungan haji nazar. Apakah boleh saya menghajikan kepada dia? Untuk dia, Rasulullah mengatakan ingkana alaya dainun. Apakah kalau ibumu itu punya hutang pada adami, apalah takdin, apa kamu tidak bisa bayar? Fadainullah hakul yuqdobihi. Hutang Allah lebih berhak untuk disaur daripada hutangnya adami. Nah dari situ zakat atau den tidak bisa mencegah kewajiban zakat, sebab den itu kepada adami, sedangkan zakat itu hakullah, harus didahulukan. Makanya di dalam urutan warisan itu yukhraju awalan min atrikati ma ulika bil aini karohnin lazimah, yang perlu diselesaikan adalah tanggungan-tanggungan sing bangsa ain, karena itu bukan miliknya kalau ain, bukan hutang, termasuk gadean, terus prosopan, colongan, balekna semua, karena itu bukan miliknya. Kalau itu sudah lengkap, kami ain ulika bil aini karohnin lazimah ya tulu malil mayit mimu'ah natin, kemudian untuk ragat pemberangkatan mayit, setelahnya mayit sudah bisa ragat si anak turai, baru fadainun mursalun fi mati urfan. Utang yang urusannya dainun fi dan mursal, termasuk dan mursal yaitu adalah zakat yang belum dibayar, hutang-hutang kepada orang, kafaroh, nazar. Kalau di situ hutang mursal tersebut benturan antara manusia dengan Allah, harus didahulukan hutang kepada Allah. Ya dengan pakai dasar hadis fadainullah haqqu ayyudabihi. Itu yang mengatakan dia tidak bisa mencegah. Nah yang mengatakan mencegah karena hakikatnya dia melarat, makanya tidak wajib, hanya melihatnya di sana. Ayo, kalau di jalan tengah, ya kalau kamu bayarkan utang dulu ya gak wajib, ngono ya. Tapi kalau gak kamu bayarkan ya wajib zakat, pilih di bayar utang mau ya zakat, ngono ya. Ya limalil mayyiti ma'anatin urfan fadainun mursalun fi mati. Kemudian setelahnya hutang fi mati sudah selesai, baru wabadahu wasiatun bisusi au madunahu li ghairi warisin rawahu. Yang diselesaikan adalah wasiat yang tidak sampai atau tidak melebihi dari sepertiga selain kepada ahli waris. Nah, jadi niku utang karo kafaroh didahulukan kafaroh, karena kafaroh itu utang kepada Allah. Ini yang pakai dalil itu yang mengatakan den tidak bisa mencegah kewajiban zakat. Wal adami anidaini wal adami di anak orang masjid den iku layam nak ora nyegah poten ijabah nafkah. Alasannya apa? Karena hutang itu tidak bisa mencegah kewajibannya nafkah. Kamu punya hutang tetap wajib memberi nafkah. La fitru yang mengikuti nafkah kadzalik kayak mengkono layam nau ngono lho. Alasane hadza wa ma'tamata waradrai. Hadza utawi kila yatabaru al-fadlu aniden. Iku ma pendapat itamadau kang tetanggenan ing ma sapa ladrai. Pendapat yang mengatakan hutang tidak bisa mencegah kewajiban zakat adalah yang dijadikan pegangan, yang dijadikan pedoman oleh Imam Al-Ghazali. Wakis watihi lan turah sangka pakaiane, tapi pakaian sing layak. Nah, pakaian sing layak niku kalau sekarang insya Allah hampir semua orang punya pakaian layak, bukan pakaian baru. Ya kalau baju baru ya alhamdulillah bisa dipakai hari raya. Tak punya pun tidak apa-apa, masih ada baju yang lama kan ini. Wakiswatu mamunihi lan pakaiane wong kang den tanggung
Malik wong wa maskanihi lan omai muslim. Jadi ora kudu bae gawe, jadi kontrakan, bayar kontrakan dulu lah. Bifatil kaf pakaswiya wa kutiman lantura saking pikuatane wong alai kang wajib ing atase muslim apa nafaqatuhum. Aku nafaqatu mentai nafaqah iman melebihi daripada nafkahnya dirinya sendiri, nafkahnya orang yang wajib ditanggung nafkah. Kadamian kana ghairahu baik yang wajib ditanggung nafkah niku menungso atau selainnya nafkah menungso, misalnya dia gak punya damen, iki gane larang, iki ana uang nek gawe tuku damen nanti gak bisa zakat, tuku damen ae. Bisa ndak ngarit pada waktu hari raya ngono lho, tuku damen ae ngono nih. Napa dalika sepal hisni yaumal id turah iku mang dalam dina id walailatahu lan mengine id. Kenapa li anal kuta karena temen-temen pikuatan biada zaman iku daruriyun. Faktu biro wal fadlu an gusangi ada zaman. Kalau Ibnu Hajar yang terpenting karena kebutuhan pada hari itu adalah doruri. Doruri itu tidak bisa ditunda lagi. Makanya harus disyaratkan lebih dari yang doruri, kebutuhan yang mendesak atau bahasanya origin ya. Qala Ibnu Hajar wa hikmatu ijabi syai utawi rahasiane wajibe bayar sakso iku anal fakir atau muslim wong fakir kula ya diduran nemu sapa fakir man ing wong yastakmilu kang ngongkon nyambut gawe sapa wong soman ing fakir bil ujrati lan ngongkosi yaumal id wa salasati ayamin lan 3 pira-pira dina badhe dalam sawise id. Sebab selama 3 hari itu tidak ada juragan yang mau membayar. Bahkan kalau musim corona ini tidak hanya waktu id, sudah berapa bulan tidak ada yang menyuruh. Wadakiku sok la utawi glepunge sak sok diglepung mak-makin sertane banyu iku yuk janu kang den jladreni apa sok pikiran mak iku ya tahasalu hasil meniku sing daging apa samanya tu artol. Di sak sok niku kalau dijladreni karo banyu bisa 8 kati. Waya utawi 8 kati iku takfi nyukupi ing fakir apa tilkal ayam arba'ah cukup petang dino. Sak kilo niku cukup petang dino dadi jenang. Jladreni karo roti. Berarti 1 hari itu 1 mud. Petung on mosok ora cukup wong. Yes sedengan yang 1 mud ini kujang. Nek sak mud gak cukup ya wis pancene orang panganane rada rusak. Satu mut lah dijenangan ya suwe akeh wisan bubur ngono wis wareg iku. Barang Syekh Abdullah bin Sahal atas turi niku 1 tahun kecukupannya hanya 6 dirham. Nah, Masya Allah. Nah, bagaimana caranya? Itu cukup dibelikan apa itu roti, ke tepung ini buat roti, terus kan kurma dijempen terus kenaan, terus digelintiri, dijadikan 360 dan setiap hari dimakan satu-satu, ini ya. Nah, itu Abdullah bin Salah Tasduri dan beliau gak makan 100 hari kuat tok. Yang lempet. Wajib bulan wajib apa niat pijamian wa zakat ing dalam sekabehane macam zakat badal ifraz ing dalam sawise misaken saking bondo kang wajib dan zakataken. Jadi kewajibannya niat semua zakat sudah dipisah. Tidak waktu menyerahkan. Qala Romli bin Yahya walau azala lamun misah sapa mitaru zakat wa nawalan niat sapa wong indal azlin dalam mereka misah jaza maka wenang apa azala umpama di dewekno qadru zakatnya dan waktu itu niat boleh
Wala ya duru lan ora bayane patak dimuan ning dinginaken niat ala tafriqah. Ing atase misah diboleh niat dulu daripada bagi. Ini tidak harus muktarinan bifi'lih. Alasannya apa? Walau nawa batala siwa qabla tafriqah azaahu ini eli kasaumi li usril iktirani krana angele barengaken bi ta iku limsahikin kelawan weaken saben-saben mustahik. Samping niku wali alal qasdalan krana temesne perkara kang den sejo dimaksud minaz zakat iku satu hajati mustahik ya buntoni atau nyukupi kebutuhane atau memenuhi kebutuhane wong kang ngehaki zakat. Walau nawalamun niat sapa se muslim ba'dal azli wa qabla tafriqah ya ajahu wis mari dipisah, tidak waktu misah, mari dipisah terus sebelum dibagikan dia sudah niat, gak apa-apa. Azau maka nyukupi apa sih nawa ing muslim aidan halimane wa ala tuqarina wa ilam tuqarin senajan ora barengi apa niat akhzaha ing arep zakat walaupun waktu juga iku ora niat. Nah, ora barengi yang penting wis dipisahno terus baru iki niat tak zakati. Yo ini zakatku. Ngene tak wis kena wis. Oleh jenenge nawaitu zakatal fitri an nafsi ya apik ngono ini. Si nawaitu barang niat ingsun ngene. Iki zakatku wis kena tok iki tak zakat ngono tok wis kena wis ana. Intau serampung apa kala Aramli. Kala sahibu ibsa usiri al-masun fi syarhi min haji raghibin li ibni qadi ijlun wal asoh al asoh iku ana mahalan niati zakat iku al qalbu. Ya bener. Panggonan niat zakat iku hati. Kama fi ghariha, mane gak usah dilomongno. Sampeyan menyerahkan gak harus niki zakat kula gak harus karena urusannya niat itu dalam hati. Tapi ya tadi itu kalau gak diomongkan zakat itu nanti kalau ternyata gak wajib gak boleh diambil. Kedua ketika keliru lah itu gak boleh diambil juga. Kama bigari ya wakil yakfi alisan. Ini ana sing anu ya selesane ora apa polisi zakat bil muawadhah karena zakat itu sama dengan muawadhah, liruan atau penukaran jual beli. Wala budalan ora kena ora mingkau niat sanyanan niat ikut jazimatan mantep au mu'di au adut ini au mu'didahu tawa kang wataken au mu'didotan tawa kang wataken bi aslin kelan asal. Contohnya kalau ala koha berarti wataken maring hukum asal. Ya wajib ngene pokoke sementing orang gantungno. Kalau alaqo paham kalamun gantungaken sing niat ala mauti muwarrisihi. Ing atase matine wong kang marisaken wong imali almari sing bonone wong babana maka pertela sapa waris juga tadi kan kudu mati lam yuji maka nyukupi apa taklek. Iki lek sing kita ke zakat lek sing marisno aku mati. Gak zakat ya oleh orang mati ora sida meneh dudu tekku. Iku gak cukup. Wa kadza lau jazamaha. Wa kadza kemungkinan yuji lau jazama lamun matur sawangi niat bahwa utawi wong iku layak lamu mau tawi matine waris. Dadi bondone waris dijukuk mantep ya. Iki rasa gak meranti bondo. Walaupun kenyataannya ini karena ibadah ini. Kalau nikah, kalau jual beli kan mempunyai dugaan gak sah, ternyata sah kan gak apa-apa karena iktidad fil akdi adalah dengan nafsil amri. Tapi di sini walaupun nyerupani muawadhah bukan muawadhah, bukan akdun karena bukan akdun yaitu ibadah harus sesuai dengan zonnya. Nah kan zonnya gak tak cukup. Mereka zakat nyolong ora oleh. Nyolong dipai tak dhewe.
Karena iku gak sah ya. Bikira bima kan bedani masalah lalu kala lamun ngucap sapa wong hadhihi zakatu malil ghaib. Hadhi utaiki barang ku zakatu malil ghaib. Zakate bandik bodho kang ghaib. Khaisu yujiu ing dalam sekiranya nyukupi apa malil ghaib ing kana lamun ana pamal ghaib ku bagian. Jadi iki zakatku sing bondone sing kana kae dipake lek isih enek, lek gak enek ya wis gak wajib ku apa-apa. Enggak masalah. Misalnya ada kok sih ada lain ya tak wajib pakai zakati bondoku sing kana kae. Sedeng mari zakati lho dipake dicukup wong jan ya wis. Wal farqu te perkara kang bedakaken iku anal asla temene hukum asal iku baqaul mal tetepi bondo. Alasan napa? Lah nika mangkan jasman utawa mudidatun lil asli. Contone sing mudidalil asli niki. Asline enek ngono lho. Kan mempunyai harta di sana cuma belum dizakati gitu loh. Ini bukan zakat fitrah ini. Ini zakat. Ini mudidatun lil asli gak masalah. Fi hadhihi dalam lauqala di zakatul mali. Wa baqaul hayat lan si urip. Lek pancen si urip misale apa sing dizakati ku wong ndek kono karo nek wa ada muni irsi lan ora ana waris. Iki gak oleh karena kagak mudidatul aslinya kan ndak sah. Warisnya kan si urip to ini. Nah iki mati tak kei zakat lagi oleh karena apa aslinya enggak sah. Aslinya itu si urip ngono lho. Wa adamul irsi. Wah iki lek dadi warisanku tak zakatno. Iki ora sah. Karena al-aslu adamul irsi wis mati. Filatin dalam perkara kebelakang tem sadurunge hadihi. Wa nadhiru tawi perbandingane farkun iku ayakule ento ngucap sapa wong fi akhir Ramadan asum mugodan ansar Ramadan ingkana minhu. Iki sah kalau memang di akhir Ramadan, tapi lek sadurunge Ramadan enggak sah. Aku poso sesuk lek sesuk Ramadan, tapi waktu masih Saban ini enggak sah. Tapi lek Ramadan saya poso sesuk lek Ramadan itu sah karena aslu si Ramadan ngoten lho. Al aslu bakal kemakanan makanan niku mudidul asli. Paham toh? Masalah semacam itu. Karena asli Ramadan. Ingkang lamun ana apa sikat iku min sing Ramadan fasik moko sapa si saum. Sebab apa? Karena al asli Ramadan. Makanya masuknya Ramadan dengan keluarnya Ramadan itu di dalam saksi akan berbeda. Kalau keluarnya Ramadan harus dengan dua saksi di dalam masalah ru'yatul hilal. Kalau masuknya Ramadan cukup dengan satu karena masuknya itu adalah mewajibkan. Nah, mewajibkan ini rada ringan, umpama keliru kan nggak masalah. Tapi kalau keluar ini mengharamkan, aku mengharamkan perkara yang wajib. Jadi menghilangkan kewajiban. Kalau menghilangkan kewajiban ini permasalahan yang berat. Maka harus dua saksi. Kalau tidak ada dua saksi, yo harus ikmal untuk menentukan. Fayasiku. Walau kala lam mengucap sapa wong fi awali syaumi Ramadan fi awali dalam kawitani Ramadan berarti sik Syaban asumu godan ing kana lamun ana pogot iku min Ramadan lam yasika moko rasa apa sih saum walaupun ternyata Ramadan ini ku di hari sak kenapa al aslu adamul Ramadan intaha wis rampung apa qala sahibu ifsa isri sahibu ifsa'i siril masyun fi syarhi min hajir raghibin